Oke, melanjutkan cerita kemarin. Kali ini ada sebuah cerita menyeramkan yang dialami oleh seorang apoteker yang tinggal di ruangan 907. Terdengar sebuah siaran di radio yang mengabarkan seorang pria membunuh anak dan istrinya hingga sampai sekarang polisi masih mencari keberadaan pelaku pembunuhan tersebut. Tak lama HP-nya berdering dan yang menelpon itu ibunya. Ibunya sangat khawatir karena anaknya ini jarang sekali mengangkat telepon dari ibunya. Diduga ibunya mencurigai kalau dia sering berkencan dengan seorang pria. Menurut pengakuannya, dia tidak berkencan dengan pria manapun. Namun setelah melihat fotonya, kita tahu kalau dia sedang berbohong. Nah, di sini kita kembali ke cerita awal di mana si penulis novel membeli sebuah obat sakit kepala dan seorang pria yang mencari obat jamur. Saat itu wanita ini yang melayani mereka. Tak lama datang rekan kerjanya yang harusnya hari itu libur, namun dia malah masuk. Setelah berbincang-bincang dengannya, tak lama HP-nya berdering. 점심시간이야? Setelah diangkat, ternyata yang nelpon kekasihnya yang diduga sudah beristri. Kesimpulannya si apoteker ini bisa dibilang selingkuhannya. Nah, kekasihnya ini bilang bahwa nanti malam dia akan datang ke apartemennya dengan nada suaranya seperti sedang kecapean. Nah, setelahnya teleponnya terputus, tiba-tiba datang seorang wanita yang merupakan rekan kerjanya. Dan si apoteker ini pun heran, bukannya tadi temannya sudah datang dengan pakaian kerjanya. Lalu malamnya ketika dia sedang sendiri di apartemen, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dan yang datang itu kekasihnya yang sudah beristri itu. Apoteker ini pun membukanya, terlihat dari gerak-gerik pria ini seperti sedang ada masalah. Sampai-sampai dia tidak menjawab pertanyaan si apoteker ini. Menurut pengakuannya, ternyata istri pria ini sudah mengetahui kalau dia sedang berselingkuh. Namun di sini si apoteker ini justru malah menyarankannya supaya dia menceraikan istrinya agar dia bisa bersama dengannya. Dan pria ini pun meminta tolong untuk diizinkan supaya dia bisa tinggal di apartemennya selama beberapa hari. Dan melarangnya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun kalau dia sedang ada di sana. Setelah mendapatkan izin dan mereka sedang tidur pulas, tiba-tiba saja si apoteker ini terbangun karena dia mendengar suara dari luar kamar. Dia mencoba membangunkan kekasihnya namun tidak bangun. Disusul dengan pintu kamarnya yang terbuka sendiri dan suara radio yang tiba-tiba saja menyala. Akhirnya dia pun memberanikan diri memeriksanya. Dia mendengar suara itu dari kamar mandinya. Perlahan-lahan dia mendekat. Dia sempat melihat ke arah lain, namun setelah dia melihat lagi ke kamar mandi, dia dikagetkan dengan sebuah bayangan yang ada di kamar mandinya. Ketika dibuka tidak ada siapa-siapa, hanya ada radionya saja. Paginya dia pun siap-siap berangkat kerja. Dia masih bingung dengan kejadian semalam. Sesampainya di sana, dia didatangi oleh dua orang pria yang mengaku dari kepolisian. Mereka sedang mencari seorang pria yang bernama Jung Ho Jun, yaitu pria yang disembunyikan di apartemennya. Setelah mendengarkan penjelasan dari polisi, ternyata Jung Ho Jun ini merupakan seorang buronan yang sudah membunuh keluarganya. Itulah sebabnya kenapa Jung Ho Jun meminta kepada si apoteker ini supaya tidak memberitahu siapapun mengenai keberadaannya. Nah, ketika sampai di apartemennya, kebetulan dia sedang mandi. Tak sengaja dia melihat pakaian Jung Ho Jun ada darahnya. Itu membuktikan bahwa berita itu memang benar adanya. Lalu Jung Ho Jun pun bilang gini, "Jangan beritahu siapapun, aku mandi di sini." Sambil membereskan baju-bajunya, apoteker ini pun menceritakan kalau dia didatangi oleh polisi. Maksud dia membereskan baju-bajunya, dia dan Jung Ho Jun berniat untuk melarikan diri. Jung Ho Jun tidak bilang apapun, dia cuma bilang jangan beritahu siapapun aku mandi di sini. Dia bilang begitu secara terus-menerus seperti rekaman suara yang diulang-ulang. Dan di sini si apoteker ini belum sadar sampai suara sirine mobil polisi datang.
Dia pun mulai marah karena Jung Ho Jun terus bilang seperti itu. Sehabis marah, Jung Ho Jun langsung diam. Tiba-tiba suara lagu di radio menyala sendiri. Dari sana si apoteker pun mulai menyadari ada yang tidak beres. Dan ketika dilihat, ternyata bayangan Jung Ho Jun ini sedang joget-joget. Jujur saja di sini agak merinding. Tak lama suara seseorang mengetuk pintu. Dan setelah diintip, ternyata yang mengetuk pintu itu Jung Ho Jun. Terus yang di kamar mandi siapa? Dia pun membuka pintunya dan menyuruhnya untuk diam. Dia menunjukkan ke arah WC kepada bayangan yang dikiranya adalah Jung Ho Jun. Jung Ho Jun pun mengambil palu buat jaga-jaga. Perlahan-lahan dia mendekati bayangannya yang masih menari itu. Dan ketika akan dibuka, ternyata bayangan itu memang dia. Entah bagaimana bisa. Dan tiba-tiba saja seluruh ruangan itu berubah dipenuhi dengan bekas darah. Dan sejak saat itu dia pun dinyatakan tewas. Dan cerita si apoteker pun berakhir sampai di sini.